Shalom, kongsi Facoy. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Memasuki bulan yang baru, saya ajak saudara datang dengan hati yang baru. Hati yang menyembah. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku.
Demikian pujian kami naikkan dengan ketulusan hati. Engkau yang menguji hati, Engkau yang menjaga kami dengan kehadiran-Mu di hati kami. Tuntun kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada di Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Demikian firman Tuhan. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tidak, tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perdebatan, paham antara mereka. Bapak Ibu, hal pertama yang dilakukan Paulus setibanya di Roma adalah mengumpulkan para petinggi Yahudi. Dia ingin segera mengabarkan Injil kepada mereka. Dia tidak ingin mencari dukungan atau pertolongan untuk perkaranya, atau dana, uang. Tidak. Paulus ingin segera dapat menyampaikan berita Injil kepada mereka. Maka dia memulainya dengan mengisahkan kembali kejadian yang menimpanya beberapa tahun lalu, yaitu ketika dia ditangkap di Yerusalem. Paulus menekankan bahwa dia tidak menyalahi tradisi bangsa Israel dan kebiasaan nenek moyang mereka. Ini adalah penekanan yang sangat penting. Sebab jika orang-orang Yahudi tidak mengerti bahwa Yesus Kristus adalah yang menggenapi tradisi Israel itu dan kebiasaan nenek moyang mereka, maka mereka akan terus menolak Yesus Kristus sebagai lawan dari tradisi mereka. Pemikiran ini harus diruntuhkan. Itulah sebabnya Paulus menekankan bahwa dia tidak pernah memberontak terhadap tradisi Yahudi. Dia justru menjalaninya dengan sempurna setelah dia mengenal Sang Mesias
yang telah lama dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Paulus juga mengingatkan bahwa bagi orang-orang Romawi pun dia tidak melakukan kejahatan apapun. Ayat 18-19 menjelaskan itu. Jika dia tidak melanggar apapun, mengapa dia harus terbelenggu sebagai tahanan? Karena desakan dari orang-orang Yahudi yang ingin menghukum bahkan membunuhnya. Desakan itu membuat dia terpaksa naik banding kepada kaisar. Paulus mengingatkan bahwa dia tidak bermaksud mengadukan bangsanya, tetapi yang menjadi kerinduannya yang lebih besar adalah agar semua orang Yahudi tahu bahwa karena dia mengharapkan apa yang Israel harapkan, maka dia dipenjara. Bangsa Israel dengan tradisinya yang besar sekarang telah terus-menerus menolak Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 21 sampai 24, Paulus mengatakan bahwa siapapun yang terus-menerus menolak Tuhan, tentu akan Tuhan singkirkan. Oleh sebab itu, jangan keraskan hati. Jangan berpikir bahwa kita berada di posisi yang bisa melawan tawar-menawar dengan Tuhan. Jika kita berpikir kita bisa mengeraskan hati kita semuanya, jangan lupa bahwa akan jauh lebih mengerikan jika dia mengeraskan hatinya. Jangan keras hati waktu Injil disampaikan kepada kita. Jangan bodoh, jangan menolak firman Tuhan. Paulus mengutip kitab Yesaya. Yesaya menulis kemarahan Tuhan yang sangat dalam Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Kemarahan yang muncul karena umat Tuhan begitu tuli dan tidak mendengar panggilan Tuhan pada mereka. Saat Paulus menjelaskan itu semua, ada yang percaya, ada yang tidak. Terjadi perpecahan. Baiklah kita belajar dari hal ini. Siapapun kita harus percaya kepada firman-Nya. Jangan mengeraskan hati. Paulus mengatakan bahwa Israel adalah cabang dari ranting yang asli. Dan kita adalah cangkokan. Jika Tuhan begitu berlaku keras kepada Israel, karena mereka terus-menerus mengabaikan firman, tentu Dia juga akan berlaku keras kepada kita jika kita juga mengabaikan firman-Nya. Firman Tuhan hari ini bukan sekedar sejarah perjalanan Rasul Paulus, juga sejarah penolakan Israel kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini juga mengajar kepada kita bahwa kaum agamawi bisa salah konsep, bisa keras hati, dan bukan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi justru lebih menuruti ego mereka. Di awal ajakan berdoa pagi hari ini, saya mengajak kita datang dengan hati yang baru, hati yang menyembah, hati yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Nya. Ialah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memasuki bulan yang baru, bulan Februari. Engkau mengajar kepada kami melalui renungan firman hari ini, rencana Tuhan pasti akan digenapi. Dalam tugas pemberitaan Injil yang Tuhan tetapkan bagi Rasul Paulus, akhirnya Rasul Paulus sampai di kota Roma dan berbicara kepada banyak orang. Rencana Tuhan walaupun banyak halangan, tantangan, pasti akan tercapai, terjadi. Dan hari ini kami diteguhkan untuk kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami harus taat, kami harus peka akan pimpinan suara Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu. Kami tidak boleh menolak Injil Tuhan. Saat firman diberitakan, Injil diberitakan, ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menerima peroleh keselamatan, yang menolak akan ada hukuman dari Tuhan. Bangsa Israel, bangsa umat pilihan,
tetapi mengeraskan hati, maka kerasnya hukuman Tuhan akan melanda mereka. Kami mau menjadi Israel rohani yang dicangkokkan kepada pokok anggur Tuhan kami Yesus Kristus, yang olehnya kami peroleh anugerah keselamatan. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Nya, makin hari makin serupa dengan pribadinya. Allah Roh Kudus akan menolong kami menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berkati setiap umat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani, berkati keluarga dalam kebahagiaan, kerukunan, dan kesejahteraan, berkati usaha pekerjaan, sehingga ada kelimpahan dan itu semua dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih dimuliakan, lebih diluaskan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.